Al-Fatihah. Halaman nampaknya. Baca ada nama Marina Trilla nampak pertama. Langsung walang magalago. Oh. Contoh halaman sekian 4. Bismillahirrahmanirrahim. Jika makin tak makna arahnya masuk. Jadi malai ayat makna boleh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salati wa taslim. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan safara ila Busra fi tijaratin li Khadijatal Fatiyah. Khamsan wa salasin. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan banat Quraisy al-Ka'bah min shida'iha bisuyulil abatahiyah. Walamma balagha, dan ketika sampai siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan kepada 5 wasalasin dan 35 apanya sanatan tahunnya Banat membangun Quraisyun siapa Bani Quraisy atau orang-orang Quraisy al-Ka'bah kepada Ka'bah. Ini kan bertulisan nun di Quraisyunil. Kita mau disapu. Membaca sapu tanwinnya buah. Ikan nun. Ada Quraisyunil Ka'bah.
Memang berjanji ini kan tak lumrah kata yang kau ini. Menang kalau seorang menang Sulawesi ngakui berjanji. Cuman beda selamatan apa berjanji. Macam kan hatam ni kan. Kita kopi pasal. Kata kan lumrahan apa? Atibai ini, atibai. Menang bagian Madura Bangkalan itu biasa beda semacam Syaraful Anam. Ini kan nama-nama maulid, nama-nama kitab maulid, kitab-kitab yang menjelaskan tentang sejarah Nabi macam-macam. Bedanya mana? At-Taibai. Karena Imam Abdurrahman At-Taibai. Beda nama-nama maulid Syaraful Anam. Beda nama maulid Ika Al-Barzanji. Beda maulid Sintud Durar. Kalau lebih terkenal maulid Al-Habsyi. Jadi saya baru karena Habib Umar itu namanya Maulid apa karena Adia Ulami. Maulid apa? Masjid Habib Umar gitu. Nah, Adia Ulami. Maulid Adia Ulami. Nah, Habib Umar. Macam-macam. Di beda-beda masing-masing daerah berbeda. Beda sinat ini, beda sinat ini. Yang intinya sama-sama menceritakan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Quraisyun, siapa orang Quraisy, Bani Quraisy, kaum Quraisy, al-Ka'bah kepada Ka'bah. Lin syidaiha, karena robohnya Ka'bah. Karena robohnya Ka'bah, retaknya Ka'bah disuyuli sebab banjir. Disuyuli sebab banjir Al-Abtahiyah, yang bangsa Abtahiyah. Abtahiyah ini kan nama lainnya Mekah. Apa dia kan? Al-Abtahiyah nama lainnya Mekah. Ketika umur 35 tahun, Mekah ini kan pernah berbanjir menyebabkan dinding Ka'bah ini kan hancur. Sedikit retak, berdesak para obor. Akhirnya oleh orang-orang Quraisy dibangun. Ka'bah ini kan sudah dibangun sejak apa? Masa siapa? Sejak masa Nabi Adam sudah dibangun. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu, jadi pada masa Rasulullah ada ini, Ka'bah itu sudah ada, sudah berdiri, memang dari dulu. Karena namanya lain, Ka'bah itu kan Baitul Atiq ya. Rumah yang atiq itu kuno, abid lembut. Dan dalam perjalanan Ka'bah itu mengalami beberapa renovasi. Sebenarnya Ka'bah yang ada sekarang itu ukurannya tidak sama dengan fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ketika itu sebelum Mekah itu ya, sebelum ada Kanjeng Nabi itu, akhirnya Ka'bah itu pernah roboh. Dibangun. Nah, ketika dibangun oleh orang-orang Quraisy waktu itu, masyarakat Quraisy itu kekurangan dana, sehingga bangunannya itu diperkecil. Tidak seperti Mekah tidak seperti Ka'bah yang awal, karena memang kurang dananya. Dan bagiannya. Selang bagiannya ketika masa khalifah siapa gitu ya berganti, bongkar boleh Ka'bah itu dibangun seperti pondasi Nabi Ibrahim.
Lama-kelamaan ada renovasi lagi, ganti khalifah lagi, direnovasi lagi Ka'bah itu, dan pondasinya tidak sama dengan Nabi Ibrahim. Nah itu. Nah, kemudian sampai pada, saya lupa nama khalifahnya, terakhir itu pada Imam Malik, pada zamannya, masanya Imam Malik. Mekah itu, Ka'bah itu mau dibongkar lagi. Ka'bah itu dibongkar boleh dengan alasan pondasi Ka'bah bangunan sekarang itu tidak sama dengan pondasi yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim dulu. Tapi di Imam Malik tak boleh. Allah cakap bongkar melolo Ka'bah, jika bongkar melolo negeri haibahnya tidak ada. Tapi bongkar pasang gitu. Berkutip presiden bongkar boleh, presiden bongkar boleh. Ini akhirnya kurang apa ya? Haibah, kewibawaan dari Ka'bah itu kurang. Maka dari ini, ya sebenarnya sekarang bangunan sekarang itu sebenarnya tidak, itu pondasinya lebih kecil daripada yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Para ulama dan termasuk pada ketika Nabi ini umur 35 tahun, ini ada banjir besar menimpa Ka'bah waktu itu, sehingga sebagian tembok Ka'bah itu ada yang retak dan hampir roboh. Hanya sepakat orang-orang Quraisy itu untuk dibangun lagi, diperbaiki. Wa tanaza'u fi raf'il hajaril aswad. Ketika diperbaiki Hajar Aswad itu keluar, karena dia buka keluar Hajar Aswad. Semari petepak wa tanaza'u, dan apa? Bertikai ya. Bertengkar, wa tanaza'u, dan bertengkar. Iya makna cibita, iya jangan bertengkar. Wa tanaza'u, dan bertengkar atau cekcok bahasa di sini, berdebat fi raf'il hajaril aswad, di dalam mengangkat Hajar Aswad. Siapa sih ngangkat Hajar Aswad? Karena ini batu mulia ya. Senyabut ke Ka'bah ini siapa ini? Harus orang-orang terpilih. Harus orang-orang terpilih. Ini yang sebarang orang yang senyabut. Nah Hajar Aswad itu kan batu surga kan? Batu surga. Fakullun, maka ada pun masing-masing orang aroda itu menghendaki siapa kullun raf'ahu, kepada mengangkat Hajar Aswad. Raf'ahu, kepada mengangkat Hajar Aswad. Waraja, dan mengharap siapa kullun. Nah, semua orang itu, semua kabilah ingin dia yang mengangkat dan dia yang meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya kembali. Akhir bagaimana? Wa'azumal kil wal qal. Wa'azumadan besar, gaduh. Wa'azumadan sekarang ini viral ya, atau ribut. Wa'azumadan besar. Al-kil wal qal, apa? Kil wal qal ini perkataan. Kil wal qal, apa? Perkataan. Apa? Omongan. Artinya debat orang itu. Kil wal qal itu istilah untuk omongan. Yo. Kil wal qal. Buntat ore, akhirnya rame itu. Saling ngomong, kok ada si berhak kan? Kok begitu Al-Quran kan orang-orang. Kau wa'adhu malkil wal qom. Sampai gitu waktu itu. Wa tahalafu, dan bersumpah. Saling sumpah siapa mereka adalah kita akan berperang. Jadi saking tak ada yang ngalah ini. Bermaju menanam tak ada yang ngalah, perang boleh tidak begitu. Sampai begitu. Wa qawiyat, dan kuat al-usbiyah itu apa? Fanatik. Apa fanatik? Fanatik itu membanggakan atau memajukan, mengedepankan kelompoknya sendiri. Semua orang itu kan pasti bangga dengan kelompoknya ya. Dengan Al-Quran pasti bangga dengan Ribat Abdullah Al-Maimun, begitu juga Ribat bangga dengan pondoknya sendiri. Ini fanatik. Orang-orang Arab itu kan begitu. Yang terkenal adalah fanatiknya. Pokoknya bukan kabilahnya, tidak ibaratkan, tapi kabilahnya diagung-agungkan. Ini fanatik begini. Nah sebenarnya fanatik ini ada yang harus, ada yang tidak boleh. Kalau bahasa
pembahasan guru saya itu Mas Nawawi Sabdullah itu, kita tidak boleh fanatik orang, kita tidak boleh fanatik orang, fanatik tokoh tidak boleh. Karena apa? Orang itu bisa salah, bisa benar, bisa salah. Tapi fanatiklah kepada kebenaran, fanatiklah kepada kebenaran. Apa? Mun bener toro gitu. Kalau fanatik orang itu, mun fanatik orang itu bener salah itu toro. Makin salah bela itu karena fanatik. Padahal jelas-jelas salah, tapi tetap bela karena dia fanatik. Gitu. Tapi kalau kita fanatik kepada orang begitu, orang itu kan bisa salah, bisa benar, ya, bisa tepat. Tapi jawabannya guru saya, fanatiklah kepada kebenaran. Apa nih? Mun bener dari siapa bae toh? Mun salah dari siapa bae toh? Gitu. Dan beda-bedaan apa? Rengkona itu ya makin dari burin aja mun gede kan karena telur kan dia makin dari burin aja mun gede kan karena telur ya makin dari burin orang mun lecak cek kan yang beda kata-kata artinya apa tidak ya bener lah apa ambillah kebenaran itu dari siapapun ya memang kata-kata udah saya ingat undur ya undur makola undur ma ini pada saya ngocah riwayat undur makilah wala tandur makola tapi pada saya undur makola wala tandur makola yang kita lihat perkataannya ya, bukan nikuna sapa sengucak sapa berarti nah makin sengucak sapa mun bener toh makin sengucak sapa mun tak bener ya toh ya karena mungkin orang itu biasa itu kan bener yang sombong betul dan kanjeng Nabi itu ya sombong itu kocak sombong itu batrul haq wa qantunas kocak yang sombong itu batrul haq orang yang menolak kebenaran yo walana adik kelasah bulan santri baru semua dari apa begitu waktu padahal bener lah ini sombong gitu sombong ya biasa terutama awalnya nanganan masyarakat karena mengajak laring tua lagi dua dari salah bergul salah gitu. Padahal dia salah tidak ada ya lah jadi masyarakat Arab itu yang terkenal adalah asobiahnya sifat fanatiknya summa tada'u ilal insaf summa tada'u kemudian sama-sama mengajak siapa mereka ilal insaf kepada insaf insaf itu sadar wes ceduk itu masalah ngaris ayo kebayang nobel saimbara petepak gitu siapa seorang yang berhak mau meletakkan hajar aswad wa fawwadu dan menyerahkan siapa mereka al-amr kepada perkara itu perkara meletakkan hajar aswad ila dzira'in kepada seseorang yang memiliki pendapat soibin yang benar wa anahu dan yang halus wa anahu dan halusnya ra'yi pendapat yang bagus hanya minta isyarat coba antar ke dia tidak lemah minta tabayun minta apa petunjuk ini yang enak seperti apa nah apa senyamannya fahaka maka memutuskan siapa dira'in bitahkimi awwali dakhilin dengan menyerahkan kepada pertama kali orang yang masuk
dengan menyerahkan atau mengangkat hakim itu. Dengan mengangkat hakim pertama kali orang yang masuk, menyerahkan kepada pertama kali orang yang masuk min babis sadanah. Min babis sadanah asy-syaibiyah, dari pintu sadanah asy-syaibiyah. Jadi pintu Masjidil Haram itu kan beda nyaman-nyaman ya. Beda nyaman-nyaman. Akhirnya siapa laku orang si pertama kali masuk di pintu itu, kita minta keputusan kepada orang itu. Itu kesepakatannya. Maka maka ada Nabi siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal dakhil itu pertama kali orang yang masuk, itu orang yang paling pertama atau paling pertama orang yang masuk. Nah, ternyata kelakuannya saya masuk pertama kali itu Kanjeng Nabi. Ya faqalu maka berkata siapa mereka, hadal amin, hada adapun ini al amin itu orang yang bisa dipercaya. Karena memang Kanjeng Nabi itu yang mulai sejak kecil mendapat julukan apa? Al-Amin. Sejak kecil memang Rasulullah mendapat julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Tapi Kanjeng Nabi tak pernah comot, tak pernah dus. Gabean kan kepanjangan, sejak dan yang ulama hatta dalam bergurau itu usahakan menghindari gizi gitu. Nah, kok seterusnya, kok terusan gitu. Hadal amin wa kulluna, dan adapun semua kami, semua kita, nakbal itu menerima siapa kami kepada hadal amin, wa nardo dan ridho siapa kami kepada hadal amin. Ya weh lah pasrahlah ke Kanjeng Nabi, pasrah ke Muhammad, belum diangkat jadi nabi ya. Pasrahlah ke Muhammad, itu dia orang yang terpercaya, kita ridho, kita menerima pendapatnya. Fa akhbaru maka mengabarkan siapa mereka kepada Nabi bi annahum dengan sesungguhnya mereka rodu itu ridho siapa mereka kepada Nabi. Rodu itu ridho siapa mereka kepada Nabi ayakuna kepada olehnya ada siapa Nabi swahibal hukmi, itu yang memiliki hukum fi hadal mulimi, di dalam inilah perkara yang fi hadal mulimi, di dalam inilah perkara yang mendesak, di dalam inilah perkara yang mendesak, wa waliyahu dan atau keswahibai, wa waliyahu dan ya yang memutusi, yang mengambil keputusan, yang memutusi hadal mulim atau yang memutusi hukum, ai wa waliyal hukmi, swahibal hukmi wa waliyal hukmi, yang memiliki hukum, yang melaksanakan hukum, menguasai hukum. Bahwa to'ah akhirnya bagaimana? Akhirnya dipasrahkan kepada Kanjeng Nabi. Dari mana Muhammad ya, senyaman ya baca remah. Ajar aswat ya, sahabat siapa senyaman. Akhirnya Kanjeng Nabi bahwa to'al hajar fi saubi. Qala maka meletakkan siapa Nabi al hajar kepada hajar aswad fi saubin, di dalam pakaian, di dalam kain, macam kain, di dalam selembar kain. Summa amara, kemudian memerintah siapa Nabi antarfa'a kepada yang mengangkat kepada saud al-qabailu, siapa beberapa kabilah, kepala-kepala kabilah yang ada di Quraisy itu disuruh mengangkat perwakilan. Nah, ini kan kebagian kabeh kan? Semua kabilah kebagian apa mengangkat hajar ini pintarnya Rasulullah. Artinya membuat orang-orang Quraisy itu menerima akan keputusan Rasulullah dan adil keputusan Rasulullah. Sehingga dengan demikian kan semua kabilah Quraisy itu sama-sama mengangkat, ada perwakilannya. Jadi mereka tidak ada yang merasa dirugikan karena semua merasa sama-sama mengangkat. Ini cerdas Rasulullah. Karena ya Kanjeng Nabi itu harus cerdas ya. Harus punya sifat fatwa. Ada Kanjeng Nabi saya tak nyangkean itu tak ada. Nabi itu cerdas kepi. Pas Nabi tak nyangkean karena
Repot malaikat Jibril, libolian kelopai. Apa nama malaikat itu? Itu. Kanjeng Nabi itu mendapat wahyu, oleh wahyu langsung hafal kanjeng Nabi begitu. Langsung hafal kanjeng Nabi. Karena pangeran sebenarnya. Langsung transfer gitu. Apa kanjeng Nabi lupaan? Ya repot malaikat Jibril. Katanya gimana? Apa-apa nak kena nak lupain kok ayat apa? Gitu. Tapi tidak. Sekali mirang kanjeng Nabi bisa hafal. Tapi kanjeng Nabi itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca, ya. Kanjeng Nabi tak bisa nulis, tak bisa baca. An-Nabiyil Ummi sallallahu ala sayyidina Muhammad ini Nabiyil Ummi. Ummi itu artinya tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Gendeng berarti Nabi, ini gendeng. Gitu ya. Tak bisa nulis, tak bisa baca. Itu sebagai hujjah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, betul-betul wahyu dari Allah. Ya Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pinter, yo. Profesor doktor Nabi Muhammad. Tak percaya coreng ya paling lah karangan TV Nabi Muhammad. Muhammad itu pinter orangnya kan dia. Tapi karena Rasulullah itu Nabi tidak bisa nulis, tidak bisa baca, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, betul-betul wahyu gitu. Kanjeng Nabi pinter sarjana, kanjeng Nabi kuliah umpama. Kita ada tak bertaji jadi goreng. Paling lah karena di ini. Jadi kanjeng Nabi itu ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, itu adalah kemuliaan. Ya kemuliaan. Ya mun bae tak bisa nulis, tak bisa baca. Ya kekurangan. Ya tak bisa bu. Tak bisa nulis, tak bisa baca. Kanjeng Nabi juga tak bisa nulis. Ya kalau kita tidak ada yang perlu dibenarkan, apa yang mau perlu untuk tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak oleh wahyu. Jadi ada faedahnya. Yes. Bahwa doal hajar fi saubin summa amara an tarfa'ahu al-qabail jami'an halaika semuanya. Semua kabilah, perwakilan ini maksudnya perwakilan dari semua kabilah mengangkat ila murtaqahu sampai atau kepada tempat tetapnya. Ila murtaqahu kepada tempat tetapnya. Atau tempat naiknya tempat Hajar Aswad itu. Jadi naik tempat naiknya, maksud tempatnya Hajar Aswad. Farafa'u maka mengangkat siapa mereka kepada Hajar Aswad ila maqarrihi kepada tempat tetapnya min rukni hati kal bayinah dari rukun itulah bangunan dari Ka'bah itu kan beda rukun, beda Hajar Aswad, beda rukun Yamani. Pojok Ka'bah itu ya terdebat ya. Minta nyampe dari Satya kan amin. Tua dari Satya. Terus ada Pak Ben ke Mekah tua dari Satya. Deki salah tahu lah kok nyelengi. Dua melolo tak nyelengi dua melolo ya. Maksud ada usaha, ada ikhtiar. Satya karena kita bisa nyelengin dua pesan. Songkun orang takdir haji linje itu sudah ada. Itu tergantung nyaut apa nje nambah ketika Nabi Ibrahim ngecek haji. Nabi Ibrahim itu sudah pernah ngecek haji. Ya. Jadi tergantung lambek baabean nyaut apa nje. Nyaut berarti depak, tak nyaut tak depak itu. Menyaut dukan deh, depak dukan deh. Menyaut telokan ya depak telokan deh begitu.
Bila Nabi Ibrahim ngacok lambo. Al-Quran wa adzim innas bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tikna min kulli fajjin amik. Itu Nabi Ibrahim mari ke Ka'bah, di pangeran itu so manggil. Yang oleh malah haji. Nah, baaban kan ki budel alam be. Badan gimana? Ya masih berupa alam ruh berada di punggung-punggung nenek-nenek kita, nenek-nenek moyang kita. Dan semuanya itu sudah nyaut ya, sudahnya. Yang mencari nenek Abdul Azim begitu. Abdul Azim Bengkala, Mas Hadi. Cuma nyaut dukale lambe, itu saja. Ya termasuk karoman Bamun ini wakilah apa sekat 6 apa sekat petok kalian ini juga haji pentawan ya sekat 6 apa sekat petok kalian gitu. Yang mana nona itu menal amalnya itu ya dari baring ngaji alumni Sidogiri itu ya yang masyhur itu surat al-haji itu surat al-haji itu kan mare asa benar insyaallah Pak surat al-haji ben mare asal benar salah satu mal amalnya begitu mencari Hasan Abdul Wafi baca Quran sejus minimal baca Quran sejus ini cerita Kiai lamba itu Banglo di Hasan Abdul Wafi itu tanya Ki biar tak haji ya tak haji ya biar tak haji ya li jadi apa sobong obong dia ngaji benar sejus ngaji benar sejus Alhamdulillah dari itu buing Hasan Abdul Wafir kecil paling 5 apa 6 tahun dia jalan haji cerita ke saya kecil yang buka telasan biasa antara kebuka ke kantoran gitu begitu iya apa 5 tahun apa 6 tahun begitu mungkin cuma gedung cerita itu abid kecil mungkin kebuka ya begitu amal lagi ikhtiarnya gitu ya baban cakil dan nampak tuh keawalan kita bisa nyelengin dua bagi sarang bisa laku nyelengin yes farafa'uhu ila maqalihi min hati kalbainah wa wada'a dan meletakkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hajar Aswad biyadihi dengan tangannya Nabi asy-syarifati yang mulia fi maudhi'ihi di dalam tempatnya Hajar Aswad al-ana yang sekarang wabana dan membangun siapa Nabi kepada Mauti. Ini menjelaskan pasal ini menjelaskan peristiwa apa tentang kebijaksanaan Rasulullah ketika berumur 35 tahun itu ada peristiwa di pernah gede banjir di Mekah itu yang menyebabkan bangunan Ka'bah itu rusak sehingga dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Terakhir ada permasalahan, mereka berdebat siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya kembali karena ini tidak boleh orang sembarangan itu orang yang tepak ini. Akhirnya begitu peristiwanya mereka hampir carok ya, hampir bertikai. Kemudian mereka pasrah dan sepakat bahwa nanti kita minta petunjuk kepada orang yang besok pertama kali lewat dari pintu ini. Oke. Di sini bahasan pintu Babis Sadana Asy-Syaibiyah.
Ternyata kelakuannya selebut pertama kali, si masuk orang pertama kali dari pintu itu Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka langsung minta pendapat kepada Rasulullah. Kenapa nikah Kanjeng Nabi? Bano Muhammad mungkin belum jadi Nabi. Kenapa nikah Muhammad? Saya nyama Hajar Aswad, senyaba nikah saya. Kanjeng Nabi langsung menghampar kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah. Setiap kabilah, perwakilan setiap kabilah itu mengangkat ujung daripada kain-kain. Dan malah melo kabi, malah tadi singore, yanteng depak ke kiri Ka'bah, lalu Kanjeng Nabi singala, disabak kata. Nah, Hajar Aswad ini memang apa ya? Ceritanya kan Hajar Aswad kan betul diri surga, betul diri surga. Dan memang sunnah mencium Hajar Aswad itu sunnah. Cuma ada perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah ngucap ada ya ke Hajar Aswad. Engkau cek saking tak ngetek lah. Engkau cek saking tak ngabes Kanjeng Nabi nyium, kau tak kira nyium apa? Sayyidina Umar itu pernah sebuah Hajar Aswad. Cek saking kau lambat tak pernah ngetek lah Kanjeng Nabi nyium, kau tak kira nyium. Apa coba kun betok? Tapi karena Kanjeng Nabi pernah nyium Hajar Aswad, kan Sayyidina Umar itu meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi bagaimanapun tetap kita tidak boleh berkeyakinan bahwa Hajar Aswad itu artinya bisa melakukan suatu hal apapun. Ya, bisa begini, bisa begitu. Tetap semuanya itu kembali kepada ini hanya perantara dan para sahabat, dan begitu juga niat kita menyium Hajar Aswad itu tabarruk karena juga mengikuti perintah perbuatan Rasulullah nggak pernah begitu. Harap kok nih ini hebatnya para sahabat begitu. Para sahabat kok apa sih kelakuan Kanjeng Nabi itu Tapi belum ada contoh dari Nabi, para sahabat tidak berani. Mesti bertanya. Kenapa? Kanjeng Nabi itu syari. Syari itu artinya membuat syariat. Ya, majazi ya. Syari yang hakiki itu Allah, Nabi itu syari majazi. Nah, jadi apa yang kita ambil dari cerita ini itu? Malai baban malai mendengar ini ceritanya. Dan setiap bacaan cerita itu ada ibrah, Situ. Di sini ketika ada perselisihan, kita harus mengambil jalan tengah. Fakta di masyarakat artinya jangan menangan ketiga. Terutama untuk masyarakat jangan menangan ketiga. Tetap kita perlu musyawarah, menerima pendapat orang lain. Untuk karep TV, tanggo iki lah. Tanda pun tak salah. Tetap kita harus musyawarah. Bagaimana senyaman dia rumah? Dengan mempertimbangkan maslahat yang ada. Nomor 2, ini kebijaksanaan Rasulullah. Ketika Rasulullah ditunjuk, diberikan hak, di Kanjeng Nabi tak ketibiin. Artinya tetap orang lain itu bagi. Contoh sekarang yang beri di kekuasaan, tak ketibiin, karena ketibiin ya. Kan kempang gue Kanjeng Nabi, dalam Kanjeng Nabi ini kan, dalam yang Muhammad senyaman. Ini kok ada langsung masuk dia Kanjeng Nabi. Kan kempang ya. Tasaput telepon hampar kain gitu, masuk buatan di kanan gitu. Kan kempang itu. Tapi kenapa Rasul tidak begitu? Karena Rasul tahu ingin maknanya semua kabilah Arab ini merasa dimuliakan, merasa dihargai, ikut campur. Begitu juga bagi masyarakat. Umpama benar tunjuk, ya, benar ustaz, jadi tokoh masyarakat, cek ke TV, buru acara
mulai dari tawassul, tahlil, baca yasin, doa terakhir ke TV. Ini ya tak kurang mapan gitu deh. Dibagi kan beda yang lain kan. Yang dia tawassul. Biasa memang awal-awal itu pas Mbak Aban Syukur mulai bentuk, pas apa ya ditonjolkan itu kok. Ke TV nak piye yo. Kon budano aku amnik merawat. Ini biasa. Tapi kita harus sadar itu kurang benar. Ya. Tetap kita harus bagi-bagi, terutama ke lebih semua. Ngalah gitu. Ngiring. Ya. Yang muncul lagi paksa aku ya maju dah tekuk. Tapi tetap oleh ke TV. Jadi setidaknya ada dua permasalahan itu yang kita bisa ambil, kita bisa jadikan pelajaran dalam kisah ini. Ada siapa? Ada ekor berapa? Orang ada saja. Hah? Setoran ada. Oh, pas noro salah itu. Wes dulu. Ini nembur dan ini berdasarkan di malam-malam burda itu. Coba buka burda ini. Burda itu khasiatnya luar biasa ya. Burda ini khasiatnya luar biasa. Saya terkenal burda ini kebai apa? Kebai Musirci. Kebai Musirci. Ini saya pernah ada ijazah dari Kefuat. Kefuat ini cerita. Beda orang ini, beda orang. Asalnya keluarganya nyaman, keluarganya nyaman. Ada berapa akhir begitu pas aku karmelo, anak ini habis soal begitu. Dan kalau aku kon banjila yang kena, ada beda aci. Akhirnya suruh bacain gurita, biasa lah. Baca mengenal kebayangnya biasa baca sebab kebucian, bacain. Sebab yang buci itu takut. Ketika mereka bacain gurita jadi, gua nang tembok ini gua tak capa sokoh gitu. Agak orang kalau cak, katanya lah coba itu. Ini ya, kecilnya itu buru deh. Nyampe ngecap nang tembok katanya. Di Wan Bungkon memberi, ya, memberi gue cari. Ini pada nato, itu. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qabul wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajamiha taji. Itu bahasa. Sama? Manang saya ngari lagi halaman 200 duleko. Saya kira saya baca nang paling 200 pada 206 ekor. Ya. Itu betul memang. Guna tas ketiga. 200 sampai ada 200 duleko.
Itu bedana itu. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajamiha tajimi. Remal amalan takut bertemu dengan satu hal yang ditakuti. Ketika bertemu dengan satu hal yang ditakuti, contoh mobil maling, contoh mobil begal, pokok temu hal-hal yang Anda khawatirkan, contoh mobil hantu. Ya. Waman takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajamiha tajimi. Ini sekut baca ini, sekut baca. Mau ketemu baca ini, insya Allah selamat. Ini kan cerita waman takun Rasul. Barang siapa yang Rasul itu menjadi penolongnya, intal qabul usdufi ajamiha tajimi. Sekalipun dia bertemu dengan macan, singa, usduri kan singa ya, macan. Tajimi akan lari, akan ini malam-malam ini dari Habib Al-Mujtaba. Ya kan? Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajamiha. Minggu beda cerita ini jadi orang. Apalagi ini sudah, apalagi bocah, apalagi sudah bocah. Setumbuk toh, apa orang itu jalan hutan, atau mobil macan aku, atau mobil macan om. Jadi saking ngetek ini, gak dibudit toh, gak dibudit toh. Ya dari tanya aja, waman takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajamihada. Gak tajim itu. Tajimi itu toh. Tapi walhasil menceritakan itu walhasil macan ini burungku itu kan tak ada tilik. Sementara itu tak ada tilik. Ya ini ikhtiar lah karena ikhtiar. Kok tempat kepepet baca. Matakun bi Rasulillahi nusratuhu intal qabul usdufi ajamihada. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.